Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar nih semuanya? Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjaga kita di fellowship hari ini ya. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Romius Sakdalar dengan tema bermegah di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ayat nats atau ayat pembimbing kita hari ini diambil dari 2 Korintus 10 ayat 16 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mari jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau angkatku dari dalam kasih Tuhan.
biasa sekali Tuhan Yesus kita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan udah berikan. So, mari kita doa syukur. Aku akan pimpin doa syukur hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul hari ini di Maranatha Fellowship hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Pendeta ya Tuhan, buat semuanya ya Tuhan, untuk para pelayanan juga yang udah hadir di sini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan Maranatha Fellowship hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau speak blessing atas Maranatha Fellowship hari ini ya Tuhan, biar Tuhan yang hadir dan menjamah kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan mari kita memuji Tuhan dari NKB 116, siapa yang berpegang. menyampaikan firman Tuhan. Cek. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucap syukur ya, karena ini pertama mungkin semenjak saya menjabat atau bahkan semenjak saya jadi dosen kali ya. Jadi suatu anugerah mungkin ya buat saya untuk saya bisa berdiri di sini juga bersama dengan rekan-rekan di sini. Saya lihat sebagian mahasiswa saya ya ada juga yang saya kenal ya. Jadi terima kasih buat rekan-rekan semuanya, termasuk Pak Rektor sama Pak Pendeta tentunya ya. Izinkan saya karena waktu itu tidak lama, 20 menit, kita akan lebih cepat gitu ya. Topik kali ini itu tentang bermegah di dalam Tuhan. Awal waktu saya ditawari itu saya pikir saya boleh ada topik lain enggak gitu ya. Karena topiknya enggak mudah buat saya awalnya. Tapi setelah saya pikir oh iya kita kan mengikuti apa yang sudah gitu. Jadi ya baiklah saya enggak jadi ngomong ke Bu Andrinya. Oke Bu ini aja enggak apa-apa gitu ya. Ayatnya dari 2 Korintus 10, 12 sampai 18. Kita akan, terima kasih ya untuk supportnya. Baik, kita akan lihat ayatnya ya buat rekan-rekan. Nah ini juga saya terima kasih loh sudah dibikin bagus PPT-nya ya. Saya nggak tahu siapa, kalau saya ngasihnya putih hitam seperti TV zaman dulu mungkin. Nah saya akan bacakan karena biasanya kami kalau komsel itu kami ya baca ayatnya dulu gitu ya. Jadi nanti setelah itu kita akan lihat.
Saya akan bacakan dulu ya buat rekan-rekan semua. Yang pertama, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jadi ini yang berbicara itu Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kadang kita berfokus kepada ayat emasnya ya Bapak Ibu. Apakah berarti ayat yang lain itu bukan ayat emas gitu? Saya baca ini sekali nggak ngerti, 2 kali, oh ini urusannya kerjaan gitu ya, patok mematok gitu kan. Jadi sekadang saya juga terbawa dalam satu kebiasaan. Kalau saya mau berkata tentang apa, jadi khotbahnya itu akan mengikuti apa yang saya mau gitu. Nah, sekarang itu saya diajarkan ya bukan yang kita mau ya, tetapi apa yang mungkin Tuhan kan kehendaki dalam hidup kita. Bukan yang dipaskan dengan apa yang saya mau bawakan gitu, tetapi apa yang Tuhan inginkan kita semua dengar hari ini, baik saya pribadi terutama maupun rekan-rekan juga yang lain. Next. Nah, ini cara saya biasanya kalau mengajar juga ya, setiap hal itu pasti ada pertanyaan, biasanya keluar nih question address gitu, apa sih pertanyaan yang timbul gitu. Saya pakai KBBI karena Pak Rektor sering banget kalau itu kan apa sih KBBI-nya gitu ya. Saya juga jadinya saya masukkan kata bangga atau membanggakan itu membesarkan atau menyombongkan diri, berlaku ingin lebih megah daripada yang lain. Oke, ini KBBI untuk kata bermegah. Mohon maaf saya tidak tulis itu ya. Untuk kata bermegah itu ini artinya ya seperti 2 sisi mata uang. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Kata bermegah itu sebetulnya nggak masalah ya. Nah, tapi kalau ingin lebih, nah ini mungkin menjadi masalah. Buat saya ini ada 3 pertanyaan yang saya tangkap. Tapi mungkin rekan-rekan pasti keluar pertanyaan yang lain ya. Ya Samuel ya, ada pertanyaan lagi enggak? Nanti kalau ada boleh tanya. Ada apa dengan jemaat di Korintus gitu? Kenapa kok pertanyaannya ini? Kan nggak mungkin ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Paulus berkata demikian gitu loh. Apa sih yang terjadi di Korintus? Apakah menurut rekan-rekan di Korintus itu semuanya baik-baik saja? Nggak ada masalah, semuanya bersatu? Tidak, justru kalau kita lihat ya, setiap jemaat yang Paulus datangi, masalahnya sangat berbeda, sangat unik dan sangat up to date dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin ini juga saya juga baru tahu setelah saya membaca ini. Tahukah Bapak Ibu serta adik-adik semua, di Korintus itu terjadi perpecahan gitu loh ya. Wah itu mah bukan kita ya, itu mah Korintus gitu. Nah jadi apa yang mereka alami itu adalah jemaat-jemaat yang berkelompok gitu. Nah Bapak tahu dari mana? Ya dibaca sih gitu. Jadi pada akhirnya kan ya saya cari tahu juga ya, kalau saya langsung khotbahnya ke masalah bermegah itu
konteksnya nggak nyambung nanti gitu. Jadi yang penting itu kan kita cek dulu konteksnya apa. Kenapa Paulus harus berkata seperti itu? Nah, lalu pertanyaan berikutnya, seberapa perlu bermegah? Karena Paulus bilang, oh bermegah ada batasnya gitu kan. Nah, lalu apa sih maksud bermegah di dalam Tuhan? Nah, ini yang terakhir di ayatnya kan. Ada pertanyaan yang lain yang mungkin kita juga punya gitu ya, tapi setidaknya 3 item ini, 3 pertanyaan ini dulu. Next. Nah, ayat 12 sampai 14 itu ada permasalahan yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Ini mirip kayak latar belakang ya, kalau kita bikin paper ini kan ada latar belakang, tujuan. Jadi ini mirip kayak latar belakang. Jemaatnya yang mengelompokkan diri itu menurut pimpinan rohani atau rasul mereka gitu. Jadi di Korintus itu nggak cuman Paulus loh, ada teman-temannya, ada kelompok-kelompok lain gitu, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ada beberapa bagian dari masyarakat atau kelompok itu membandingkan dengan rasul yang lain gitu. Saya jadi teringat dengan kejadian kita, ya kan? Kadang kita juga sebagai jemaat kayaknya gereja sana gitu. Di sini kan gerejanya pasti bervariasi kan. Mulailah kita mungkin mau membandingkan, gereja sini lebih bagus dari gereja sana mungkin lebih ramai dari gereja sini. Nah, apapun yang kita mau banding-bandingkan, itu pun terjadi dari zaman Paulus gitu, ya kan? Jadi ada saling mengklaim, oh kami mah lebih bagus gitu, pelayanan kami lebih bagus gitu kan. Nah, Paulus itu menolak perbandingan ini, ya kan? Karena Paulus mengingatkan pada prinsipnya itu rasul-rasul itu sejatinya atau hanya berfokus kepada pelayanan yang diberikan Allah kepada mereka gitu ya. Percayalah Bapak Ibu, kadang pendeta atau seseorang yang dipercayakan itu panggilannya itu sudah jelas. Jadi beliau itu pasti tahu tugasnya gitu. Nggak mungkin beliau orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan itu nggak tahu tugasnya sebetulnya gitu. Ini yang menyebabkan kita itu diberi kesadaran, apalagi kalau kita sebagai pimpinan atau jemaat rasul gitu ya, itu pasti sudah tahu wilayahnya gitu kan. Nah, itu permasalahan yang terjadi di Korintus. Apakah cuman ini? Tidak. Baca saja Korintusnya lengkap. Masalahnya banyak. Cuman yang sekarang mau dibahas yang ini dulu gitu ya. Next. Nah, jadi prinsip kerja Paulus di sini yang pertama itu jangan melampaui batas kewenangan. Ini sadar tanpa sadar kita semua sekadang suka lupa memang wewenang kita di mana, batasnya sampai di mana gitu. Paulus mengingatkan itu sebetulnya. Jangan melampaui batas kewenangan. Apalagi saat itu mungkin jemaat-jemaat itu kan sudah bertumbuh masing-masing gitu. Jadi kalau kita melampaui, otomatis akan ada membanding-bandingkan gitu kan. Nah, Paulus juga dan rekan-rekannya itu tidak memberitakan Injil di wilayah yang sudah dilayani. Nah, artinya apa? Mungkin kan kalau sekarang kan kita suka dengar ya istilah mungkin apa rebutan jemaat gitu. Itu mungkin terjadi juga tuh di saat Korintus itu ya, di jemaat Korintus. Nah, sebetulnya kalau masing-masing gereja atau masing-masing pimpinan rohaniawan itu sudah paham, kita nggak akan kok saling merebut jemaat gitu ya, karena sejatinya ya tidak perlu gitu. Nah, lalu terkait dengan masalah bermegah, bermegahnya itu bukan untuk diri sendiri. Nah, ini juga kita sebagai manusia tuh suka lupa ya. Kadang tanpa sadar kita itu bermegah tujuannya ke diri sendiri gitu. Bukan nggak boleh sesuatu hasil yang baik itu dilaporkan atau kita mau infokan gitu. Tetapi hanya kita yang tahu sebetulnya tujuan daripada kita menginfokan ini untuk ke diri sendiri atau sebetulnya ada untuk ke yang lain gitu. Jadi memang kita nggak perlu kok menghakimi oh itu mah mau sombong gitu misalkan ya, nggak perlu. Tetapi yang tahu itu sebenarnya diri kita. Kalau kita berbicara sesuatu, melaporkan sesuatu, itu tujuannya untuk apa gitu. Apakah untuk diri sendiri supaya kita diakui kerja kita baik, supaya kita diakui kita itu lebih bagus, atau untuk kepentingan yang bukan sekedar diri sendiri. Nah yang tahu itu
Ya kita sendiri sebetulnya ya. Nah, lalu Paulus juga prinsip kerjanya itu kesuksesan pelayanan itu didasarkan kepada kehendak dan karya Allah, bukan pengakuan manusia. Ini sangat penting ya buat semua rekan-rekan di sini, termasuk saya pastinya. Saya diingatkan banyak gitu ya dari lewat sini. Gak apa-apa kalau gak ada yang memuji gitu ya rekan-rekan. Gak apa-apa kalau memang gak perlu gitu. Untuk segala sesuatu yang kita lakukan baik itu gak perlu dipuji, itu gak apa-apa ya. Walaupun memang katanya pada dasarnya manusia itu kan butuh diapresiasi, benar ya rekan-rekan ya. Makanya kita memilih ada award, ada hal-hal yang tujuan kita mengapresiasi. Tapi kalaupun tidak, gak masalah. Paulus gak pernah meminta itu dalam pelayanannya. Paulus nggak pernah mengharapkan pujian, apalagi pengakuan dari manusia. Ini memang beda tipis gitu, karena kadang manusia itu kan kalau nanti nggak diapresiasi, terus lama-lama rendah diri, terus lama-lama nantinya malah nggak berprestasi gitu. Nah, ternyata prinsip di dalam kekristenan itu ya nggak seperti itu ya. Di dunia ini kan kita mengenal sistem apresiasi gitu. Nah, sementara di Alkitab ini atau dalam hal ini Paulus bilang nggak usah gitu, karena penilaiannya, pengakuannya bukan dari manusia untuk semua hal gitu ya. Yang penting adalah ujian Allah, bukan penilaian dari manusia. Nah, saat dengar ujian apa sih yang terpikir adik-adik? Ujian UAS ya, kan baru ujian ya, masih ujian malah ya. Yang terpikir itu ujian itu gak ada yang gampang, bener ya. Ujian itu susah, ya. Jadi setiap ujian itu gak ada yang gampang memang, menurut saya pribadi juga ya. Nah, jadi penilaian malah Paulus tuh bilang ya kita harus melewati ujian gitu, ya. Gak boleh gak melewati. Nah, terus apa? Hanya Allah yang mengetahui hati dan motivasi kita. Nah, ini balik lagi mengajarkan saya untuk nggak boleh menilai seseorang gitu. Sekadang saya suka terbawa suasana gitu ya. Terbawa suasana misalkan, oh iya kayaknya itu males deh gitu kan. Jadi di dalam rapat atau apa, kadang penilaian-penilaian itu keluar berdasarkan pendapat orang, lalu saya menyetujui dan seterusnya. Dari sini saya melihat ya pada prinsipnya Allah yang mengetahui ya hati dan motivasi orang tersebut. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi kita juga Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak perlu berargumen gitu loh. Apa? Oh kita ini pelayanan sungguh-sungguh kok, nggak usah gitu. Biar Tuhan yang tahu kan gitu. Jadi argumen buat manusia tuh nggak perlu yang saya dapatkan gitu ya. Next. Nah sudah kesimpulan betapa cepatnya ya Pak Robi ini. Tenang rekan-rekan, saya masih ada berapa menit saya lupa, tapi kayaknya saya baru 5 menit kali ya. Nah hal-hal yang penting yang saya dapatkan, yang pertama begini. Pertama itu hindari membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Ini perlu. Siapa di sini yang nggak pernah membandingkan? Kayaknya kita pasti membandingkan. Mungkin itu didikan dari orang tua. Kadang orang tua kita suka bilang ya dulu ya, tuh lihat tuh anak tetangga gitu kan, udah lebih pinter, nggak nakal gitu kan. Nah kadang orang tua lupa membandingkan anaknya, bener ya. Lihat tuh. Nah kalau udah dengar kata lihat tuh itu kan ya gimana ya, ya saya juga ngelihat sih gitu. Cuman membandingkan diri ini akan terbawa oleh kita pun suka membandingkan hidup kita. Ih enak ya si A kerjaannya nyantai gitu. Terus si A-nya bilang iya enak ya, si B kerjaannya banyak uangnya misalkan. Si B, si C lebih enak. Lama-lama itu akan gak ada habisnya, benar ya. Dan itu sering kok kita lakukan. Pak Robi juga, oh pasti ya kan. Saya kan masih di bumi ya, belum melayang-melayang di udara, artinya ya saya juga sering membandingkan gitu loh. Enak sana ya gitu. Enak kampus sana, enak gaji jadi dosen sana misalkan. Nah dari situ kita ya belajarlah nggak usah ngebandingin. Bahkan di antara kita juga nggak perlu. Yang sana IPK-nya 4, yang situ kerjaannya lebih enak misalkan. Ya dalam hal apa aja? Ya kayaknya dalam segala hal sih membandingkan ini ya, dalam segala hal. Tapi kalau dalam konteksnya Paulus,
itu dalam hal pelayanan sih, ya, dalam hal pelayanan. Lalu setiap orang memiliki panggilan dan karunia yang unik. Problemnya di antara kita itu kadang nggak tahu panggilannya gitu. Yohanes sudah tahu panggilannya? Belum ya Yohanes ya. Ya, ini mahasiswa Siskom saya. Harus tahu adik-adik ya panggilan. Ini Pak Robi diabsenin. Iya, sebenarnya saya kan sambil ya ngeliat-ngeliat ya mahasiswa yang saya kenal baru awal, yang sudah di mana gitu. Nah, panggilan itu bukan berarti semuanya jadi pendeta ya adik-adik ya. Kalau dengar kata panggilan itu kesannya rohani banget nggak? Kesannya panggilan itu kalau nggak pendeta gitu kan, pastor, suster, iya sih itu juga benar. Tapi panggilan di sini dan karunia ya, jadi karunia sama panggilan itu beda ya. Itu bukan harus seperti sekedar menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Nah panggilan ini pun termasuk buat rekan-rekan kita, dosen, karyawan yang bekerja di sini, itu harus panggilan. Karena kalau bukan panggilan, ngerjainnya nanti seperti terpaksa gitu, karena kayak pekerjaannya nggak terpanggil, jadi kerjaannya termasuk kalian masuk ke Maranatha itu panggilan loh, ya nggak? Kalau nggak ngerjainnya nggak ini, ya Jos ya, panggilan ya, iya gitu, panggilan-panggilan yang harusnya dilakukan gitu oleh kita, karena kalau bukan panggilan kita akan melakukannya itu terpaksa nanti. Lalu yang kedua itu karunia. Karunia itu seperti talenta gitu ya, atau segala berkat yang Tuhan berikan. Ini yang saya coba cari dari anak didik saya biasanya. Karena karunianya itu nggak sama dengan IPK-nya 4, karunia itu nggak sama dengan akademiknya bagus gitu. Tapi ada potensi yang bisa dimiliki oleh semua gitu ya. Nah itu yang biasanya itu yang sangat mendorong kita untuk kita bisa berkarya gitu. Nah buat rekan-rekan adik-adik semua yang masih berkuliah, coba apa sih karunia unik yang Tuhan berikan? Ada yang mungkin bernyanyi, ada yang mungkin di kami itu bisa mengerjakan salah satu software, ada yang mungkin bisa hal-halnya nggak usah yang berat ya, membantu membereskan misalkan ya kursi atau meja, itu juga menurut saya itu panggilan. Apa di sini ada yang mau bantu beresin kursi meja? Belum tentu kan. Nah jadi itu panggilan. Panggilan hal-hal yang kecil dan bukan hanya di kampus. Panggilan atau karunia ini juga bisa juga di rumah atau di lingkungan kita gitu ya. Nah berikutnya, nah ini buat yang mungkin adik-adik, ini saya ngomongnya sedikit lebih berwibawa kali ya. Memang saya bisa menempatkan diri kok. Kalau di mesbah di mimbar seperti ini ya, saya juga jangan terlalu banyak ngelawak ya. Nantinya suasana sakralnya nggak dapat gitu. Berikutnya di sini bersyukur atas segala proses yang harus dilewati. Nah, ini buat rekan-rekan ya semua. Siapa di sini yang merasa hidupnya itu baik-baik saja? Gak ada kan? Iya, semua pasti ada masalah ya. Masalahnya itu berat ya. Nah, dan jangan dibandingin gitu, karena setiap dari kita masalahnya berat. Kadang kita kalau mau curhat ya ke teman-teman atau malah uji ini ya, saling adu nasib gitu. Saya juga susah, kamu susah, saya juga susah. Jadi loh, kok kita berdua saling susah gitu ya. Bagaimana hidup kita kalau semuanya serba susah? Jadi kekurangan yang kita butuhkan di Maranatha ini itu mau menjadi pendengar. Menjadi pendengar itu nggak gampang, tapi memang harus sabar. Dengerin aja gitu. Karena kalau ada orang mau datang ke kita lalu kitanya ikut banyak ngomong gitu, lama-lama kok yang curhat malah yang didatengin ya. Nah jadi ya memang pelajaran pertama yang saya hadapi di kampus itu ya sudahlah, denger dulu kalian apa gitu kan. Nah itu yang nggak gampang gitu, karena pada prinsipnya manusia itu ingin mengeluarkan gitu. Nah itu yang kadang kita hadapi gitu ya. Jadi yang saya harus ingatkan, seberat apapun juga adik-adik di sini, dan sebagian juga saya masih ingat masalah saat mau masuk itu kan masalahnya banyak ya. Saya absen nggak enak ya. Cuman sebagian saya tahu nih masalah si A, masalah si B, masalah si C, ini banyak masalah gitu. Dan yang harus diingat
tetap bersyukur atas segala proses gitu. Nah, pertanyaannya gini, rekan-rekan, prosesnya sampai kapan? Sampai Maranatha, alias sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Dan prosesnya itu saya jamin ya, nggak ada yang lebih mudah. Siapa di sini yang hidupnya kayaknya lebih mudah? Tahun lalu kayaknya lebih mudah deh tahun ini. Oh iya benar, tahun ini lebih mudah deh tahun lalu. Ada nggak? Kayaknya ya, lebih berat. Saya juga merasa, kok kayaknya lebih berat ya, gitu. Ya, tiap tahun kita lebih berat. Nah, kan kalian juga kan semesternya udah naik ya, semester 1, kedua, ketiga, ada yang semester 7 lebih mudah dari semester 1 gitu. Enggak ya, rata-rata kan semester atas ya lebih berat gitu. Artinya kita sudah di jalur yang benar, di proses yang benar. Justru kalau ada rekan-rekan yang merasa, kok kayaknya tahun ini saya nggak prosesnya ringan, saya malah agak khawatir, jangan-jangan saya turun proses gitu. Yang saya justru senang tuh pada saat masalahnya jadi lebih berat. Ya emang sih, pengennya sih nggak ada masalah ya, tapi udah nggak mungkin gitu. Pasti kita ada masalah dan masalahnya itu pasti lebih berat, tinggal dipilih gitu ya. Mau bagian mana yang lebih beratnya gitu kan. Kayaknya berputar, hari ini masalah A, besok masalah B, ada aja keluar masalah itu. Masalah kesehatan, masalah berkat, masalah apa yang akan terus berputar. Tapi ya Tuhan menginginkan kita itu selalu bersyukur. Dan kita ingat ya, semua tokoh Alkitab kayaknya nggak ada yang nggak diproses. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah melewati satu proses yang sangat luar biasa beratnya gitu. Jadi kalau kita lagi ada masalah atau lagi susah, coba pilih aja salah satu tokoh gitu ya. Nah, terus kita bandingkan, nggak boleh bandingin kan ya, saya jadi lupa. Kita lihat apakah masalah kita itu lebih ringan gitu. Kalau iya ya sudah kan gitu loh. Karena tokoh Alkitab juga berat semua. Kayaknya nggak ada yang ringan setahu saya. Saya nggak usah bilang Ayub, nggak usah bilang Yusuf, nggak usah bilang, semua pasti melewati masanya masing-masing. Jadi buat rekan-rekan semua kita harus bersyukur ya. Jadi di sini semuanya bersyukur ya. Ada amin? Amin. Udah kayak pendeta saya ya di sini. Baiklah. Berikutnya, jangan mencari pengakuan dan pujian ini diulang-ulang Pak. Iya, karena ini selalu harus diingat sih. Selalu harus diingat. Udah nggak apa-apa gitu ya, nggak usah kalau memang nggak perlu gitu pujian itu. Karena apa? Tuhan kan mencatat semua ya. Salah benarnya kita itu kan Tuhan catat. Ya nanti pujiannya dari Tuhan aja. Kapan? Ya nantilah, sabar ya. Gitu. Terus yang terakhir, ini susah sih memang, tetap rendah hati dan fokus pada kemuliaan Allah. Ya. Segala yang baik itu kadang kita dengar, tapi kedagingan kita itu sekadang kan nggak bisa diatur gitu ya. Saya mendengar gitu loh, harus rendah hati, tapi sikap sombong saya itu kadang keluar, ya. Nah, ya nggak apa-apa, itu manusiawi, karena kita kan masih di bumi. Tapi yang perlu diingat yaitu kita akan selalu berproses di dalam pencarian ini gitu kan, dalam fokus hidup kita. Jadi, kalaupun kita ada salah, ya kita akan perbaiki gitu, ya setiap hal. Baik. Nah ini sudah agak selesai ya Pak. Oh, iya. Ada lagi kan? Ada. Nah ayat penutup. Biasa kalau Pak Hariman kan kalau amin selesai gitu ya. Oh saya tenang, masih belum. Ada waktu berapa menit lagi Bu? Masih 10 ada ya? Oh masih katanya. Saya mau lama ya di ayat penutup. Jadi gini rekan-rekan. Karena ayat penutup ini memang yang apa ya? Yang sering dipakai ya kan? Kita coba cermati kata per katanya ya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Maksudnya apa gitu, ya kan? Implementasinya sederhana gini, kalau kita dibilang, oh Maranatha agritesnya sudah unggul, puji Tuhan Maranatha agritesnya sudah unggul. Nah itu bermegah di dalam Tuhan, contohnya ya. Apakah itu menjadi pola? Ya terserah kita gitu, cuman segala kemuliaan yang kita dapatkan atau segala hal baik yang kita dapatkan itu, kita sadar sebetulnya itu semua bukan karena kemampuan kita sendiri gitu ya. Ada banyak orang yang terlibat, ada banyak proses di mana Tuhan itu membentuk kita gitu ya. Percayalah buat rekan-rekan di sini,
Saya itu berdiri di sini itu enggak langsung bisa dari SMA gitu, Pak Robi jago ngomong, enggak gitu. Saya kan penakut, ya kan. Semua hal itu ada proses, enggak setahun gitu, puluhan tahun saya diproses, dan ya memang kita harus lewati itu. Untuk berdiri di sini itu enggak gampang. Boro-boro di sini ya, duduk di depan juga saya kan takut biasanya ya. Nah, semua pasti sama. Siapa di sini yang berani berdiri di mimbar selain Pak Pendeta ya, kan udah biasa gitu. Semua pasti pada nggak berani kan. Nah, siapa yang berani bawa firman? Pada nggak berani kan, gitu. Ya sama gitu. Tapi Tuhan itu memproses kok, gitu ya. Pada waktunya Tuhan akan memberikan itu. Ya ini waktu saya, ya kan. Setelah sekian lama, ya ini waktu saya dan saya siap gitu. Kenapa? Karena sudah diproses oleh Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bermegah, ya kita bilang itu semua karena Tuhan, gitu. Maranatha, kita semua ya karena Tuhan. Ini semua kita berkumpul kan nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada yang kebetulan saya kenal si A, si B, si C, ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya nggak ada yang kebetulan. Ya saya percaya itu sih. Segala hal dalam hidup itu bukan kebetulan gitu, tapi sudah diatur oleh Tuhan, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji gitu, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ini saya juga mau menerangkan sedikit ya. Memuji diri yang tahan uji. Jadi gini, kan kadang di dalam doa kita kan kita berdoa, Tuhan semoga kita tahan uji gitu ya. Berarti salah satu resepnya untuk kita tahan uji itu adalah dengan tidak memuji diri sendiri gitu. Jangan puji diri sendiri. Tapi Pak, kalau gitu kita merendahkan diri sendiri. Ya tidak, kan tidak ada ayat yang bilang jangan merendahkan diri sendiri, nggak ada ya gitu. Jadi kita nggak perlu meninggikan diri, kita juga tidak perlu ya istilahnya terlalu rendah diri gitu kan. Ya, karena rendah hati itu kan beda gitu. Nah, jadi memuji diri itu yang tahan uji itu seperti apa? Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Siapa di sini yang nggak mungkin istilahnya nggak ada ujian? Kan pasti semua ada ujian. Nah, makanya supaya kita tahan uji, apa ini ya, resepnya atau jawabannya kita nomor satu nggak boleh memuji diri sendiri gitu. Memuji diri sendiri nggak hanya lewat ucapan, tapi juga sekadang lewat hal-hal lain yang sebetulnya kita tuh tujuannya mau memuji diri sendiri gitu ya. Atau yang bahkan lebih dahsyatnya tuh kalau orang itu mau menggunakan orang lain untuk memuji dirinya. Nah itu pikirannya sudah sangat luar biasa gitu ya. Supaya saya dipuji, saya ngomong dulu ke siapa Elvis, terus Elvis muji saya gitu. Ya itu kan luar biasa saya memikirkan hal itu ya. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Lalu apa? Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pernah kita dipuji Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik? Pernah mendengar Tuhan memuji kita? Pak Robi, Anda luar biasa. Saya langsung pingsan kali ya, takut ya, karena saya sejauh ini mendengar suara Tuhannya nggak audible gitu ya. Kalau kayak gitu, saya merasa takut ya, jangankan gitu suara Tuhan ya. Nah, jadi cara memuji Tuhan itu sebetulnya kita punya apa ya, punya kemampuan kok. Oh, ini berasal dari Tuhan gitu. Bisa lewat orang lain, ya. Paling banyak itu lewat orang lain. Nah, tapi Pak bisa membedakan nggak mana yang dipujinya itu tulus atau yang nggak bisa? Makanya saat Tuhan memuji kita, misalkan lewat orang lain, dirasakan saja ketulusannya, gitu kan? Ya, memang jadinya apa? Kita ini bisa tahu kok yang mana yang berasal nanti itu dari Tuhan atau yang itu cuman lip service. Kadang kan kita juga dapat lip service kan kepada yang terhormat Bapak Robi. Nah itu saya dapat lip service gitu ya, karena kan suruh maju ke depan misalkan. Nah tapi ada juga yang murni dari hatinya gitu. Ini biasanya kita akan dapat itu kalau yang bersangkutan atau orang itu memang dengan tulus mengungkapkan hal ini gitu ya. Bukan sekedar ada butuhnya, paling sering ya kalau ada butuh tuh kayaknya disanjung-sanjung gitu. Tapi kadang kita lagi nggak butuh, tapi dia memuji atau mungkin lewat pernyataan lain di luar dari sekedar ungkapan gitu, ya. Nah, Tuhan memuji kita yang pasti bisa lewat orang lain. Tapi yang kedua, ya nanti pada saat kita masuk ke pengadilan tahta putih, di situ
semua orang kan diadili gitu. Ya disitulah malaikat akan memuji kita kan nantinya, apa yang sudah kita lakukan. Jadi buat rekan-rekan semua ya, nggak apa-apa dalam hal diproses itu. Tapi tidak dapat pujian itu tidak masalah ya. Karena semua itu akan dicatat gitu. Kita pun kadang mungkin nggak masalah pujian, tapi juga hinaan misalkan. Kan pujian dan hinaan itu selalu beriringan biasanya. Itu pun nggak apa-apa gitu ya. Nah karena kita mempelajari apa ya? Mempelajari tahan banting kalau saya bilang. Kita memang dididik untuk tahan banting di sini ya. Kan yang masuk Maranatha ini nggak semuanya ketawa kan. Ada yang sedih, ada yang ketawa lagi, ada yang sedih lagi. Wah gimana tuh? Ya karena memang seperti itu hidup ya. Hidup itu seperti itu. Saya berpikir ya ini masalahnya tiap orang akan berbeda ya. Jadi saya juga nggak ingin membandingkan hidup saya dengan orang lain. Karena bagi saya segala hal Tuhan telah atur, kebahagiaan saya Tuhan telah atur, kesedihan saya pun Tuhan telah atur gitu. Mana yang lebih sedih, apakah saya atau Anda? Ya balik lagi, Tuhan kan tahu kapasitas, ya enggak? Kapasitas saya di dalam menerima segala hal yang baik dan yang buruk itu Tuhan tahu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Buat yang rekan-rekan yang masih muda, memang nggak gampang. Karena biasanya ego kita, emosional kita itu terbawa. Apakah Bapak nggak ada emosi? Ya ada ya, pasti ya. Emosional itu pasti ada. Tapi memang sih, saya baru pikir gitu ya. Makin tua ini ya kayaknya sih makin sabar gitu. Kalau dibandingin saya yang dulu mungkin ya, yang rekan-rekan tahu saya waktu zaman muda gitu, emosi saya sedikit saya kontrol gitu. Kalau ada hal-hal tertentu, ya itu nggak bim salah bim ya, itu memang lewat proses gitu. Resepnya ya mungkin tadi ya, yang tadi saya sampaikan itu, satu tidak mengagungkan diri atau memegahkan diri gitu kan. Kedua ya sabar dan segala hal itu menurut saya bersyukur saja gitu. Dah, kayaknya sudah pas 20 menit mungkin tanpa saya lihat jam ya. Semoga rekan-rekan semua bisa mendapatkan apa yang mungkin ini menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Saya balik lagi, saya nggak tahu topik ini gitu awalnya. Saya pengen ngomong yang lain gitu kan. Tapi topik ini seperti diminta Tuhan untuk saya bawa, termasuk untuk diri saya juga belum baca ya kan. Jadi saya pahami itu, oh iya, sekadang saya paling sering nih saya itu suka lewat batas gitu ya. Merasa oh kayaknya saya tahu itu atau ini, lalu saya akhirnya melewati mungkin batas-batas kerja saya. Tapi sekarang saya sudah lebih paham, buat saya pribadi saya akan mencoba bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan lewat pekerjaan saya. Itu saja, semoga berkenan dan sekali lagi Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bapak. Dan sekarang kita mau masuk kepada diskusi interaktif. So buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang mungkin ada pertanyaan boleh angkat tangannya dan beri pertanyaan. Ada? Oh, Pak Iwan. Luar biasa, Ya. Pak Robi. Makasih banyak Pak Iwan. Dianggap masih muda saya kayaknya. Oh gitu ya, Pak Robi. makasih banyak Ya. Pak Iwan. Saya sebenarnya merasa mendapat masukan banyak gitu dari Pak Robi saat ini bahwa mari kita urus diri sendiri, jangan usil gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apa kita nggak boleh usil nih? Ketika lihat orang lain salah, ketika lihat gereja lain ajarannya salah. Tapi saya berpikir memang urus dulu lah diri sendiri gitu ya. Kamu sendiri belum tentu selama ini pikiranmu benar, jadi salah, ngurus-ngurus orang lain. Tapi kalau benar-benar itu salah, apa kita nggak bisa di Maranatha ini sebagai whistleblower, meniup peluit, nih Pak Rektor salah, Pak Robi salah gitu. Oh ya janganlah, kamu ini dosen juga, udah dosen biasa juga dikhususkan dan bentar lagi juga nggak pernah ngajar lagi gitu ya. Udah jangan usil gitu. Apa kita memang jangan usil gitu. Uruslah diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri belum tentu benar gitu. Itu
Pak, kira-kira Makasih Pak pertanyaan. Iwan, ini pertanyaannya luar biasa ya. Nah, biasa kalau saya ikut seminar gini, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa itu untuk memperpanjang waktu karena jawabnya susah gitu ya. Pak, kita harus lihat konteksnya. Jadi dalam satu sisi, Paulus juga bahkan keras menegur gitu ya. Saya paham gitu, ini memang kalau kita baca firman itu kenapa nggak boleh sepotong-sepotong atau sebagainya itu karena konteksnya nanti seringkali saya itu ingin ngomong apa, ayatnya saya ambil gitu. Padahal konteks saat itu tuh nggak lagi sedang ngomongin itu gitu Pak. Nah jadi saat Paulus menegur banyak jemaat juga bukan dalam konteks yang tadi saya utarakan atau yang Paulus ingin sampaikan di Korintus. Jadi memang dalam satu hal itu awal mulanya itu jemaat itu terkelompok lalu mereka mau membanding-bandingkan gitu. Kayak mungkin sekarang gini, Pak Iwan ngajarnya mah nggak seenak saya kalau ngajar lebih enak misalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi mungkin pada saat di Korintus. Nah, masalahnya itu kan kepelayanan gitu. Bayangkan pelayanan kita dibanding-bandingkan gitu Pak, ya kan? Mungkin pelayanan yang dimaksud saat itu kan karena setiap dari komunitasnya itu sudah bertumbuh. Nah, kan kita nggak mungkin membandingkan mungkin kaki dengan telinga dan mata karena fungsinya itu sudah berbeda. Jadi Paulus mengingatkan gitu dalam hal ini. Nah untuk kehidupan kita menurut saya semua itu ada ada koridornya. Jadi kalau saya menegur mahasiswa saya juga bukan berarti saya ikut campur gitu Pak. Ada hal yang memang kita memang harus lakukan. Tapi yang diingatkan itu gini. Sebetulnya dari kita tuh tahu bagiannya gitu. Misalkan kalau saya masih urusan negur mahasiswa saya, itu kan memang bagian dari tanggung jawab saya gitu. Sebagai apalagi saya negurnya ke mahasiswa saya sendiri, misalkan itu jelas dalam konteks yang benar. Tapi kalau tiba-tiba mahasiswa tetangga saya tegur, itu saya sedikit di luar dari konteksnya. Misalkan gitu ya, kamu kan nggak benar, tapi kan itu kan bukan tanggung jawab saya gitu loh. Ada orang yang bertanggung jawab di situ. Kalau saya lihat, kalau saya pikir gitu ya Pak, mungkin dalam hal ini Pak Iwan, kita harus lihat kasusnya dulu apa gitu. Dan kedua kan kita dibimbing oleh suatu hikmat ya. Jadi pada saat kita menegur itu tuh, apakah emang hikmat itu yang kita dapatkan itu memang ingin kita menegur? Kalau iya lakukan Pak. Kalaupun tidak, ataupun kalaupun salah, akan ada ketidaktenangan dari kita yang menegur kalau kita merasa itu salah. Simpel sebetulnya. Kalau kita menegurnya benar, ya kita tenang gitu. Tapi kalau kita salah, kita juga ngerasa nggak enak, hati kita nggak tenang. Kayaknya saya salah ya kemarin saya tegur orang itu. Nah, cara itu sih kalau menurut saya ya Pak. Jadi mungkin dalam konteks yang lebih besarnya lagi Pak Iwan, ini tuh sesama gereja, sesama jemaat yang saling membandingkan pelayanan. Kadang kita lihat ya di TikTok ya adik-adik kan pada pakai semua. Nah, pendeta itu bagus ya khotbahnya ngelawak terus gitu kan. Ada bagian lain, kami mah nggak ingin yang kayak gitu. Nah ini udah mulai nih masuk ke dalam membanding-bandingkan, ya enggak. Nah akhirnya apa? Kita akan menjatuhkan banyak gitu. Udah bukan pendetanya aja yang kena ujian, kena ini jemaatnya juga. Karena dari obrolannya saya baca mulai saling serang antar gereja, antar jemaat. Nah itu sih yang agak sedih gitu. Karena tiap orang kan punya gayanya masing-masing. Gaya saya sama Pak Iwan itu berbeda Pak. Percayalah, segimananya saya itu ada yang bilang lebih bagus juga gaya yang gimana gitu. Karena tiap orang kan selera Pak. Jadi dalam hal ini menurut saya ya memang kan kita nggak perlu istilahnya mengubah diri. Tetapi yang penting dalam konteks membandingkan itu kita lihat kasusnya dulu aja Pak. Terus kalau memang Bapak mau menegur, tegur saja. Kalau ada kedamaian yang Bapak dapatkan lewat teguran, itu sudah benar. Justru kalau kita belum berani menegur, kita tahan. Kalau kita jadinya nggak tenang, berarti kita disuruh menegur Pak. Kayaknya sih itu ya. Maaf kalau mungkin ada salah dari jawaban saya. Baik. Makasih Pak Iwan. Ya, kalau nggak ditanya saya tunjuk, nggak jadi ya. Deg-degan ini Pak Ruby apalnya kemana aja nih ya. Ada lagi, udah jam 12 mungkin. Silakan kalau mau ada yang nanya. Enggak, yang belakang, depan, kiri kanan. Pak Untung. Baik, kalau tidak saya kembalikan ya. Makasih.
Oke, thank you Pak buat khotbahnya. Sekarang kita akan masuki persembahan pujian. Kami dari tim pelayan hari ini akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Kusorakan Haleluya. Selanjutnya kita akan masuk pada doa syafaat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini telah menyertai dan mengumpulkan kami semua pada ibadah hari ini. Terima kasih juga Engkau telah menyertai ujian-ujian pada bulan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Rektor beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan semua sivitas Universitas Kristen Maranatha. Kiranya Engkau membimbing dan memimpin kami semua akan semua kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Karena di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk para sivitas akademika yang sedang sakit, kiranya Kau yang
Kau yang menyembuhkan bilur-bilur-Mu yang sanggup menguatkan mereka hingga sehat dan beraktivitas kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang selalu menyertai langkahnya dan Kau yang memberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya bagi bangsa kami, Indonesia. Bangsa kami yang kami tinggali, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua, Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Hai, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan juga bisa diakses platform YouTube iStream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Maranatha iStream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ataupun melalui QR Code yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki telinga untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Serafim BWN Lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa juga langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, seperti tadi yang udah kita lihat, nanti Maranatha Fellowship akan ada lagi nih tanggal 12 Juli 2024. Dan jangan lupa datang buat Maranatha Fellowship minggu depan ya. Karena kita akan mendengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta Hada Andriata, Pendeta Universitas Kristen Maranatha periode 1990 sampai 1994 dengan tema Mulutmu Harimaumu. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang rindu untuk melayani, dapat scan QR yang ada di belakang saya. Dan juga tak lupa saya menghimbau Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengisi link evaluasi untuk kemajuan Maranatha Fellowship Universitas Kristen Maranatha. Oke, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Bapak Ibu semuanya silakan.
Bapak Pendeta Yohanes untuk memimpin doa. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan tugas kita ke depan dan penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk setia. Mari kita membuka hati kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.